Ketemu lagi dengan saya di Betsibar Channel. Rumahku, istanaku. Ungkapan ini sering kita dengar diucapkan orang. Kalau dipikir-pikir benar juga sih. Karena selain tempat kita menjalani hidup, rumah juga adalah tempat di mana kita dapat mengekspresikan diri kita. Kita mau jadi raja kah, mau jadi ratu, itu suka-suka kita. Karena kita yang punya rumah. Punya rumah tentu semua orang ingin. Karena selain untuk investasi jangka panjang, rumah juga adalah merupakan kebutuhan bagi kita. Membeli rumah secara tunai mungkin tidak semua orang bisa. Tapi kalian tahu bahwa membeli rumah tidak selalu harus dilakukan dengan cara tunai. Anda dapat memanfaatkan fasilitas kredit dari bank, yakni dengan mengajukan fasilitas KPR. Nah, bagi kalian yang berencana atau ada niat atau suatu waktu nanti berniat mengajukan KPR atau bahkan saat ini sedang mencari-cari bank, khususnya bagi Anda yang masih awam di bidang KPR atau belum pernah berurusan dengan bank untuk KPR. Nah, berikut ini hal-hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, perhatikan tingkat suku bunga. Tentu kita ingin tingkat suku bunga yang paling rendah, tapi harus dikaitkan juga dengan pertimbangan kedua, di mana apakah tingkat suku bunga itu fixed rate-nya berapa lama? 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun kah? Saran saya, Anda lebih baik memilih tingkat suku bunga yang jangka waktu fixed rate-nya lebih lama, misalnya 5 tahun. Ya, biasanya selisih bunganya dengan yang tingkat suku bunga fixed rate-nya lebih pendek itu antara 0,5–1%. Tapi saya lebih menganjurkan Anda memilih tingkat suku bunga yang lebih panjang, sekalipun dia lebih mahal 0,5% atau 1%. Kenapa? Karena akan menguntungkan buat Anda. Keuntungannya apa? Ya, tentu akan menjamin ya, keuangan Anda tidak akan terganggu dalam jangka waktu yang lama. Itu pentingnya. Dan yang ketiga adalah kapan Anda dapat melunasi baik sebagian ataupun seluruhnya dari fasilitas kredit tersebut. Ini harus Anda kaitkan. Ya. Saya sarankan kalau Anda punya fasilitas KPR, kalau Anda punya rezeki suatu waktu, sekalipun di tengah perjalanan fasilitas pinjaman, Anda lunasin aja sebagian. Ada keuntungannya buat Anda. Tentu dengan ada niatan seperti itu, Anda akan lebih memanage ke pengeluaran Anda dan akan mengurangi hal-hal yang konsumtif ya, terhadap kebutuhan-kebutuhan yang tidak urgent, yang bukan pokok. Sehingga apabila Anda melunasin sebagian, keuntungannya lagi adalah bunga yang Anda harus bayar sampai dengan akhir pinjaman nantinya tentu akan lebih kecil. Dan keuntungan yang lainnya lagi adalah dengan semakin seringnya Anda melunasin sebagian fasilitas pinjaman, tentunya pinjaman Anda akan semakin cepat berakhir. Dan Anda akan bisa lagi membeli aset lagi dengan memanfaatkan fasilitas KPR lagi yang lain. Sehingga Anda memiliki aset untuk masa pensiun nanti. Karena aset rumah kalau dipelihara dalam jangka waktu yang panjang seperti video saya yang sebelumnya, tentu akan sangat menguntungkan buat Anda. Dan yang lebih ekstrim lagi, kalau Anda melunasi fasilitas kredit sehingga fasilitas kredit Anda tinggal sebagian atau sudah mengecil, tentunya ini akan membuat Anda akan semakin mudah untuk melunasi sewaktu-waktu apabila misalnya bank menaikkan tingkat suku bunga yang menurut Anda naiknya tidak terlalu signifikan, terlalu besar, dan Anda mengajukan penurunan tidak digubris. Kadang-kadang suka orang jengkel gitu ya, kok bank nggak mau turunin fasilitas pinjaman, maksudnya tingkat suku bunganya. Nah, seperti Anda tahu bahwa kalau tingkat suku bunga fixed rate sudah berakhir, pada umumnya bank itu akan menaikkan tingkat suku bunga terhadap kredit Anda. Itu udah umum ya, karena mereka melihat ada klausul bahwa apabila fixed rate-nya sudah berakhir, mereka
dapat menaikkan atau menurunkan. Tapi menurunkan jarang, sangat jarang. Umumnya menaikkan. Dan kalau sudah naik, itu lupa diturunkan. Walaupun kadang-kadang kita sudah minta untuk diturunkan, nggak diturun-turunkan. Nah, ini keuntungannya tadi. Kalau Anda sudah melunasi sebagian-sebagian sehingga tinggal kecil, nah Anda punya rezeki lebih, Anda bisa lunasi. Itu tadi keuntungannya. Nah, rezeki-rezeki lebih yang Anda dapatkan dari mana? Ya, karena ada niatan untuk melunasin sebagian-sebagian tadi, sehingga Anda memiliki mindset bahwa saya harus melunasin sebagian. Tentu Anda akan termotivasi untuk mengumpulkan dana yang Anda dapatkan di luar dari penghasilan Anda. Kalau Anda misalnya karyawan, tentu Anda sering dapat THR, dapat bonus, dapat insentif. Nah, ini dapat Anda sisihkan untuk Anda kumpulkan dalam 1-2 tahun. Itu sudah terkumpul lumayan, Anda bisa lakukan pelunasan sebagian kepada bank. Dan pertimbangan yang lain lagi adalah yang berikutnya, pertimbangan keempat adalah Anda perhatikan biaya-biaya yang dikenakan oleh bank tersebut kepada Anda. Mana yang paling murah? Tentu Anda harus bisa memilah-milah. Nah, untuk memilah-milah tersebut sebelum Anda mengajukan, Anda sebelumnya, apalagi di zaman digital seperti sekarang, Anda bisa lihat terlebih dahulu di dalam website daripada bank-bank, Anda pilih-pilih. Ya. Nah, kalaupun Anda merasa ini Anda sudah mendapatkan yang terbaik dari tingkat suku bunga, fixed rate-nya, kemudian dapat dilunasin sewaktu-waktunya lebih mudah, mungkin biayanya agak-agak masih lebih mahal atau apa, ya Anda bisa mengajukan permohonan untuk diskon. Ya, Anda lakukan permohonan untuk diberikan diskon. Karena rata-rata biaya-biaya yang dikenakan bank itu untuk fasilitas kredit umumnya adalah biaya provisi, administrasi, kemudian biaya notaris, kalau dia jual beli untuk akta jual beli, biaya hak tanggungan dan seterusnya. Dan ada lagi biaya appraisal. Dan yang pertimbangan yang terakhir adalah perhatikan appraisal. Nah, khususnya bagi Anda yang ingin membeli rumah secondary. Karena biasanya kalau rumah secondary itu oleh bank harus dilakukan appraisal terlebih dahulu. Nah, untuk sebelum dilakukan appraisal, apabila Anda berniat membeli rumah second, Anda mungkin bisa berkoordinasi dengan pemilik rumah sebelumnya, ya, untuk misalnya dibersihkan dari kalau ada sampah-sampah, barang-barang bekas yang apa. Ya. Apalagi biasanya kalau rumah secondary itu cenderung rumahnya sudah kosong, tidak dihuni lagi. Nah, ini biasanya banyak sampah. Ya, Anda sisihkan waktulah sedikit untuk membersihkan, sehingga pada saat dilakukan appraisal, rumah tersebut dalam keadaan bersih, good looking. Karena jangan lupa bahwa yang melakukan penilaian terhadap rumah tersebut atau pihak appraisal dari bank tersebut adalah manusia. Mereka akan terpengaruh secara psikologis apabila melihat rumah tersebut bersih atau kotor. Dan ini akan mempengaruhi penilaian terhadap aset rumah tersebut. Apakah menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, itu semua pertimbangan-pertimbangan yang Anda harus perlu perhatikan. Nah, satu lagi yang tidak kalah penting apabila Anda ingin mengajukan fasilitas kredit atau Anda berniat mengajukan fasilitas kredit, kalau Anda karyawan, jangan lupa print rekening Anda sebelum Anda mengajukan fasilitas kredit. Minimal ya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ke belakang sebelumnya. Karena kalau Anda karyawan kan gaji ditransfer ke rekening, tentunya Anda harus print. Walaupun Anda bisa minta kalau Anda tidak ngeprint, tapi paling tidak merepotkan Anda lagi. Nah, atau kalau Anda seorang pebisnis atau pengusaha, Anda sebaiknya melakukan seluruh transaksi-transaksi Anda lewat rekening tersebut. Karena Anda tahu bahwa bank itu sangat suka terhadap data-data nasabah yang dapat terverifikasi. Bagi bank, untuk nasabah-nasabah dengan data yang dapat dan dengan mudah diverifikasi, dikatakan datanya atau bank nasabah tersebut datanya bankable. Kalau tidak mudah untuk diverifikasi, dikatakan non-bankable. Ya. Apalagi kalau Anda seorang pengusaha, ya, bahwa kalau datanya non-bankable, mungkin akan mempengaruhi verifikasi terhadap penghasilan
Anda dari bisnis tersebut mungkin bisa jadi lebih rendah daripada apa yang Anda alami, apa yang Anda tahu, Anda maksud, penghasilan Anda sekian mungkin jadi bisa lebih rendah karena tidak mudah untuk diverifikasi. Ya. Terus Anda juga harus tahu bahwa bank sangat menyukai nasabah-nasabah dengan data-data yang bankable atau data-data yang mudah untuk diverifikasi. Nah, jangan khawatir. Kalau Anda adalah calon nasabah yang datanya bankable atau dapat dengan mudah terverifikasi, bukan hanya Anda yang membutuhkan bank, tapi bank juga butuh Anda. Pasti akan di-approve kredit Anda. Demikian penjelasan saya dalam video saya kali ini. Jangan lupa saksikan video-video saya selanjutnya. Terakhir, jangan lupa like, subscribe apabila Anda belum mensubscribe video-video saya dari awal sampai dengan saat ini, dan kemudian tekan bel notifikasinya agar Anda dapat menyaksikan video-video saya berikutnya. Terakhir, jangan lupa juga di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Salam.